Yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang yang Abian Base, Sabtu 28 Oktober 2023. Sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari kita mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami semalam, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mendasari dengan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 38 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Dan yang kedua di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari penderitaan menuju pengampunan. Bacaan yang pertama dalam Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan curahan isi hati Hizkia setelah ia disembuhkan Tuhan. Hizkia mengakui oleh pertolongan Tuhan, penderitaan pahit yang dialaminya dapat berubah menjadi keselamatan. Hizkia melihat betapa singkat dan rapuhnya hidup ini, seperti tenda kemah gembala yang dibongkar, seperti tukang tenun yang menggulung tenunannya. Hizkia sadar betul bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan, bukan pada manusia. Hizkia adalah raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia menghancurkan berhala-berhala dan bukit-bukit pengorbanan. Bait suci di Yerusalem diperbaiki dan semua rakyat diarahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah saja. Melalui penderitaan yang dialami, membuat ia sadar bahwa hal terpenting dalam hidup adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, kita harus percaya bahwa di balik penderitaan yang pahit ada keselamatan yang Tuhan sediakan, asal kita tetap bersandar kepadanya. Hidup kita diproses Tuhan sedemikian rupa melalui berbagai ujian dan penderitaan supaya kita menjadi lebih dewasa di dalam iman. Apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi penderitaan? Yang pertama, berseru dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terkadang tidak mengerti rancangan atau cara Allah bekerja. Tidak jarang ia mengizinkan perkara-perkara yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berseru kepadanya, dan ia pasti mendengarkan. Yang kedua, percayalah dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan Yesus telah berhasil melewati penderitaan salib. Ia menang mengalahkan maut.
Ini membuktikan bahwa Ia sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dan yang ketiga, tetap merindukan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Apapun penderitaan, kesesakan, dan hari-hari yang kurang baik yang kita alami, semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Bacaan kedua di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Di dalam ayat 19 dikatakan, kita harus mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ini adalah hal yang sangat penting karena kita harus mempunyai dasar untuk percaya dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita memang dibenarkan karena iman. Berdiri di hadirat Allah bukan karena kebenaran diri sendiri, tetapi karena kebenaran Allah di dalam Kristus. Kemudian di dalam ayat 20 dikatakan Allah adalah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Mereka yang ada dalam Kristus dapat yakin akan keselamatan dan pengampunan yang mereka terima dari Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa percaya bahwa Tuhan lebih besar dari dosa yang keluar dari hati mereka. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia Maha Tahu. Dia mengetahui setiap tindakan yang kita ambil dan setiap motif-motif pasti di dalam kehidupan kita. Dia mengetahui dosa-dosa kita. Dia juga mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Namun Dia ingin kita mengetahui bahwa Dia lebih besar dan lebih agung dari semua itu. Dan Dia ingin kita bersandar pada kebenarannya. Jadi ketika kita merasa disadarkan atas dosa-dosa kita, mengingat kita bahwa kasih Allah lebih besar daripada kesadaran itu. Ketika seorang percaya berbuat dosa, ia tidak boleh berkubang dalam rasa bersalah di hadapan Allah, melainkan meminta pengampunannya dan bersandar pada kebenaran bahwa Dia setia untuk mengampuni. Ketika seorang mengingat dosa-dosa masa lalunya, betapapun buruknya dosa-dosa itu, ia tidak boleh berputus asa, tetapi percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masa lalu kita. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia itu untuk menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami senantiasa bersandar pada kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mengalami pergumulan, kami tidak menyerah, tetapi kami dapat menjadi pemenang. Apapun penderitaan, kesesakan, dan kesusahan yang kami alami, ajarlah kami percaya Tuhan bahwa semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memimpin kami. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.